Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan. Nah, tapi apapun tindakan seorang pasti memiliki alasan, pasti memiliki motivasi. Alasan-alasan mana yang membuat ia bergerak, memberikan dia energi, sehingga ia akhirnya mau bergerak untuk melakukan itu. Saya mengkategorikan kurang lebih ada 4 sumber ya, 4 sumber motivasi. Kalau saya bicara tentang lapisan tubuh, baik itu tubuh fisik, kemudian tubuh mental, dan tubuh spirit, maka saya mencoba menggolongkannya menjadi 4 alasan kenapa orang mau melakukan sesuatu. Yang pertama, alasan fisik. Alasan fisik itu misalnya lapar, ya. Karena saya lapar, maka saya makan. Ini alasan motivasi yang semua orang punya. Secara fisik, saya butuh hidup, ya, bernapas, saya butuh makan, saya butuh tidur, ya. Pokoknya yang menyangkut kebutuhan secara fisik, maka dorongan itu secara alamiah, bahkan binatang pun punya alasan untuk melakukan itu, ya. Nah, di alasan fisik ini, kalau dia kondisinya mengancam, ya, karena ini rasa aman, ya, rasa aman untuk bertahan hidup, dia bisa mengorbankan apa saja. Dia bisa lupa terhadap hal-hal lain. Karena yang pertama adalah hidup. Ya, kalau Anda pernah dengar cerita pesawat jatuh, hidup beberapa orang begitu, ya, ada di film itu. Ya, bahkan ketika makan tidak ada, orang bisa saling memakan. Ya, semoga ini tidak terjadi di dunia kita, ya, karena makanan berlimpah, ya. Sekarang orang sudah mungkin bukan ini motivasi orang untuk hidup sebagai manusia, ya. Beda kalau binatang mungkin masih saja motivasinya ya untuk makan, untuk hidup, bertahan hidup, ya. Kayak kita rebutan masker itu, ya, kayak kita rebutan masker itu sebenarnya motivasinya fisik, motivasi bertahan hidup karena takut, ya. Jadi kita ingin bertahan secara fisik, hidup, maka kita rebutan masker, ya. Ini manusiawi sebenarnya, ya. Tetapi sekali lagi, kalau itu terjadi di dalam satu kotak lingkaran, satu ruangan, ya, kita akan berbuat apa saja yang membuat kita bertahan hidup. Yang kedua adalah nafsu, ya. Makan contohnya tadi, makan lapar, tapi kan bisa jadi muncul nafsu. Nafsu itu artinya sesuatu yang menggerakkan kita untuk menikmati. Jadi tidak cukup makan menghilangkan lapar, tapi juga menikmati. Ya, tidak cukup bernapas hanya untuk hidup, tapi menikmati napas. Tidak cukup tidur hanya untuk mengembalikan tenaga, tapi juga menikmati tidur. Nah, itu nafsu, ya. Segala sesuatu yang bersifat memberi kenikmatan yaitu nafsu, ya. Nah, yang ketiga adalah ego. Rasa berharga. Rasa aku, rasa identitas sebagai aku, ya. Makan lagi, ya, makan kayak contoh biar gampang, ya. Makan ngilangin lapar, makan menikmati, ya. Makan di mana? Ya, di pinggir jalan, di restoran, ya. Kadang rasanya sama atau bahkan lebih enak di pinggiran, tapi karena ego ingin terlihat lebih berharga, keren gitu, ya. Ya udah makan di restoran. Nggak ada yang salah, ya. Ini sifat naluri aja, alamiah begitu, ya. Artinya kita ingin mendapat suatu juga pengakuan dalam diri kita, ya. Nah, ego inilah yang saat ini sedang dominan. Kalau saya bilang di saat ini, di dunia kita saat ini mendominasi motivasi seorang untuk melakukan sesuatu, ya. Terlihat keren, terlihat sukses, terlihat ganteng, terlihat cantik, wow, ya, terlihat apapun, ya, apapun, pokoknya terlihat dan terlihat. Nah, artinya di poin ini orang dapat motivasi karena lingkaran, ya. Kalau Anda lihat nih lingkaran ini, ya, lingkaran peta ini, ya, peta dari fisik, kemudian nafsu, kemudian ego, ya. Maka inilah alasan-alasan seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat, kalau orang, sebelum keempat, poin ego ini terjadi karena orang itu ada luka sebenarnya, ada perasaan bahwa dia tidak berharga, sehingga dia ingin mencoba terlihat berharga dengan cara melakukan sesuatu supaya tampak seperti itu, sehingga terlihat dari luar, ya, terlihat baik. Karena dia mungkin merasa tidak baik, ya. Pada saat melakukan pertolongan pun, nolong nih orang sakit, nolong. Bisa jadi hati nurani yang nolong, tapi bisa juga ego. Nggak enak nggak nolong, ya. Atau nyumbang, nggak enak nggak nyumbang. Bisa kan? Kemarin mungkin Anda ngumpulin donasi misalnya.
untuk mengumpulkan. Tapi nggak enak satu kelompok ikut, masa aku aja nggak, bisa jadi begitu ya. Tapi ada juga yang keempat ya, ada juga orang yang terpanggil untuk memang muncul dari dalam, memang mudah terketuk ya, egonya sudah tersembuhkan, artinya sang ego sudah sembuh lah ya, bilang sudah tidak ada luka lagi, sudah tidak ada lagi perasaan tidak berharga, sudah mencintai diri, sudah benar-benar menerima, memaafkan begitu. Akhirnya tumbuhlah nurani itu di dalam, sang jiwa muncul. Ada rasa ingin, bukan ingin lagi ya, ada kehendak, bilang begitu, rasa sakit ketika melihat orang lain sakit, dorongan kuat ketika ingin mengabdikan diri kepada hidup, karena sudah ada cinta di dalam diri sehingga dia ingin berbagi cinta itu keluar. Nah perhatikan, jadi kalau dalam pandangan saya ini tidak ada yang salah keempat lapisan motivasi ini, tetapi kalau Anda belajar tentang ilmu-ilmu motivasi pasti nomor 3 banyak diajarin ya. Tapi kalau Anda belajar tentang beberapa pencerahan biasanya yang keempat ya, jarang sih yang 1, 2 itu sangat jarang ya. Itu kan naluriah, bilanglah insting ya, insting kita sebagai binatang. Ini kan kita bagian dari binatang, insting lapar, insting nafsu. Nah ya kalau nggak ego ya pasti nurani itu ya. Nah sekarang power ya, kalau saya bilang semakin ke dalam lingkaran ini energinya semakin besar, semakin tinggi, maka energi itu akan menjadi suatu daya dorong yang kuat sekali untuk kita melakukan sesuatu. Nah tapi begini, apapun lapisan, kalau nggak 3, 4 ya, 3 atau mungkin Anda sudah di 4, kadang-kadang gini, motivasi untuk ego itu bisa di titik 1, nah tergantung lukanya ya, tapi bisa juga nuraninya di tempat lain. Misalnya nih saya ngeliat anjing terlantar di jalan, bisa jadi saya nggak ada yang tahu menolong anjing kan, ada daya tarik saya untuk menolong. Atau misalnya ada, kalau Anda mungkin ya, Anda lihat orang sakit begitu ya, atau orang tua atau anak-anak, ada naluri Anda untuk menolong tanpa Anda ingin diketahui, bisa ada. Nah kalau membangkitkan nurani barangkali bisa dicoba dari sana ya. Tetapi menurut pandangan saya nurani itu akan bertumbuh ketika si ego sudah sembuh. Nah tapi sementara ego itu belum sembuh, belum merasa terpuaskan dengan dirinya, ya sudah, kejar dulu egonya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kan. Kita juga tidak merugikan orang lain, hanya untuk men-show diri saja, untuk menunjukkan diri kita hebat. Nah tetapi pelan-pelan begitu, obati dia pelan-pelan sampai, karena begini, kebahagiaan pada saat kita mencapai hasil karena ego itu sangat singkat, paling tahan berapa lama ya, karena kita kan menggantungkan itu pada orang lain. Kita meletakkan kebahagiaan kita pada perhatian atau pengakuan dari orang, itu hanya terjadi sesaat dan langsung hilang. Tapi kalau nurani itu kan dalam diri kita yang menghargai diri sendiri. Nah ini kebahagiaannya akan semakin tinggi. Tidak ada hubungan nih Anda akan lebih sukses dengan nurani, tidak. Kalau menurut saya bukan kesuksesan dari ukuran materi, tapi tingkat kebahagiaan, stay-nya, seberapa lama kita bisa bahagia ketika kita berhasil ya. Saya sendiri sedang belajar, jujur saya tidak sedang menggurui Anda ya, saya sedang belajar nih, hanya sharing saja. Artinya belum tentu saya orang yang sudah bertumbuh nuraninya gitu ya, belum tentu orang baik. Bisa jadi kalau saya baik itu saya hanya pura-pura supaya Anda anggap saya baik begitu, bisa jadi begitu ya. Nah tapi apapun itu, saya menghargai diri saya pada saat saya menginginkan penghargaan dari Anda ataupun orang lain. Begitupun saat saya berhasil menghargai diri saya karena saya melakukan sesuatu untuk diri saya, atau daya dorong yang datang dalam diri saya ya. Semoga tidak menggurui lagi. Sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya.